Oke pemirsa Kirologic, kalian pasti udah tahu dan familiar banget dengan lagu Gara-Gara Corona. Di mana lagu ini memang diadaptasi dari lagu Gara-Gara Kahitna milik Project Pop. Kita pengen ngobrol, ada Bang Yosi di sini yang akan ngobrol bersama kita cerita tentang Gara-Gara Corona. Siapa sih yang pertama kali? Apa kabar dulu sih kayaknya ya? Iya dong. Kabar baik dong. Situ kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah walafiat. Kalau nggak sehat, nggak bisa ngobrol kita. Benar-benar. Memang ya. Iya, amin. Ya memang ini pertanyaan sehat atau tidak itu paling sering ditanyakan saat-saat ini. Iya. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang lagu Gara-Gara Corona, ini kan sebenarnya lagu dari Project Pop itu kan banyak banget. Plus yang kalian saya yakin bikin lagu baru sangat bisa banget karena sepanjang sejarah karir dari Project Pop kita tahu banyak lagu-lagu yang terkenal dan nempel banget. Tapi kenapa pada akhirnya dipilih Gara-Gara Kahitna kemudian diadaptasi menjadi Gara-Gara Corona? Ide awalnya siapa ini? Jadi sebenarnya memang rencana awalnya bukan lagu itu. Rencana awalnya di tahun lalu kita sudah bilang nih, tahun 2020 harus sudah ada single baru lagi nih. Di awal tahun juga kita ngomonginnya, ya udah kita mesti bikin schedule-nya untuk studionya, untuk single barunya. Kalau nggak di-schedule-kan nanti lewat lagi. Anak-anak kan suka terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Akhirnya kita schedulekan di awal Maret. Cuman 2 hari untuk membuat suatu single baru. Cuman sebelum mendekati hari tersebut, kita melihat udah mulai di berita tuh sudah mulai ramai tuh tentang isu penyebaran corona ini, dan kita melihat bahwa ini ujung-ujungnya kayaknya masalahnya bukan cuma di Cina aja nih, kayaknya masalahnya akan mendunia nih, karena kan mulai negara-negara lain sudah mulai terjangkit kan. Lalu, kepikiran lah saya waktu itu bilang sama anak-anak gimana di grup kita, gimana kalau kita jangan bikin single baru, tapi kita bikin sebuah single yang memberikan kekuatan buat masyarakat Indonesia, tapi sekaligus juga mengedukasi. Yang saya bilang gitu. Saya mengusulkan lagu yang kita parodikan adalah lagu Gara-Gara Kahitna. Kenapa demikian? Karena saya lihat tema Gara-Gara Corona ini sering diangkat nih di beberapa acara talk show. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa mengangkat judul itu, orang akan seperti familiar ya dengan judulnya gitu, Gara-Gara Corona. Lalu teman-teman setuju. Nah, berarti isinya kan tinggal liriknya. Liriknya akhirnya kita bikin, yang bikin itu saya sama Bujo. Terus kita satukan liriknya supaya jadi lirik yang saling melengkapi satu sama lain. Yang perlu ada di lirik-lirik tersebut juga kita pikirkan, apa misalnya concern masalah isu-isu yang sedang berlangsung seperti masker mahal, terus hand sanitizer langka. Tapi kita juga mengangkat semangat seperti kebersamaan, mengangkat isu yang positif seperti keluarga jadi sering ngumpul. Jadi lengkaplah, kita anggap lirik tersebut tidak menyerang siapapun, netral sifatnya, objektif dan positif bunyinya. Jadi anak-anak sepakat, lalu kita masuk ke pada saat tanggal rekamannya tiba, kita masuk ke studio. Saya mengajak teman-teman dari Cameo Project juga untuk bikin video klipnya, karena kebetulan saya juga di channel itu di Cameo Project. Jadi dikerjakannya juga dengan sistem yang cukup aman. Kita tidak mau lama-lama di studio, cepet 3 jam saja, 3 jam lebih mungkin sedikit untuk syuting di studionya, and then nanti untuk syuting gimmicknya itu terpisah di kantornya Cameo Project. Jadi semuanya tidak ngumpulin orang terlalu banyak lah. Oke. Nah, ini membuat lirik seperti yang tertuang dalam Gara-Gara Corona. Nggak tahu ya, kalau saya berpikir itu kan nggak gampang ya, mewakili fenomena yang ada, mewakili peristiwa yang ada, langkanya hand sanitizer, langkanya masker, kemudian nilai-nilai keluarga bisa berkumpul dengan adanya stay out at home dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Bisa bikin lirik yang penuh makna tapi nggak berat di masyarakat.
Ya memang betul, memang nggak gampang. Tapi mungkin karena kita juga sudah melakukan ini kan sudah puluhan tahun ya, 20 tahun lebih kita nyiptain lagu dan membuat lirik. Jadi ada masa-masa kesulitannya itu sudah lewat memang, tapi tetap aja memang ada prosedur atau memang ada teknik-teknik tertentu yang harus diperhatikan dalam membuat lirik. Karena misalnya ciri khasnya Project Pop, liriknya seperti apa sih? Kita suka bikin lirik yang berema, artinya kayak endingnya sama semua. Kita suka memperhatikan bagian-bagian lirik itu siapa yang menyanyikan, karena memang Project Pop itu yang nyanyi harus 5-5-nya nyanyi gitu. Jadi kita harus memperhatikan sampai sejauh itu. Jadi ya hal-hal seperti itu ada yang kita pikirkan, sehingga akhirnya ya buat liriknya memang prosesnya tidak terlalu mudah, emang ada sulit-sulitnya lah, tapi pasti selesai kok. Oke. Lirik sendiri perlu waktu berapa lama? Karena kan kalau kita berbicara musik, secara otomatis musiknya pasti udah ada. Tinggal liriknya yang bener, yang tadi dibilang agak perlu waktu yang sedikit lama dan agak PR nih, supaya match dan tidak ada yang tersinggung dan lain sebagainya kan. Karena kadang-kadang kalau kita bikin lagu seperti ini, sensitif juga iya kali ya. Ya memang itu adalah proses pembelajaran juga di Project Pop sebagai sebuah grup. Kita tahu masa-masa mengeksekusi sebuah ide atau kreatif itu buat pelaku industri kreatif atau seni sering terjadi perselisihan karena mempertahankan idenya masing-masing. Tetapi kita bersyukur kita sudah didewasakan lah untuk masalah itu. Kita selalu mengambil jalan tengah, cari yang terbaik untuk bersama. Jadi kayak lirik itu saya buat, Ujo juga ternyata buat. Kita nggak janjian, saya pikir saya doang yang mau buat, ternyata Ujo juga buat. Akhirnya ya udah, di grup saya bilang aja gimana kalau kita satukan saja liriknya, kita gabung gitu. Nanti tinggal teman-teman tambahin. Jadi saya gabung dulu liriknya berdua, terus abis itu saya kasih ke teman-teman. Tapi teman-teman ternyata udah setuju dengan penggabungannya, jadi nggak ada masalah lagi. Ya udah, karena nggak ada masalah lagi ya tinggal kita eksekusi. Ya kurang lebih mungkin sekitar 3 hari lah. Jadi karena ada jeda sehari menyatukan ide liriknya, 1 hari lagi nunggu komentar teman-teman apakah akan diganti apa tidak. Ternyata tidak ada hambatan, ya udah selesai berarti. Langsung take vokal gitu ya? Iya, langsung bagi-bagi and then take vokal bagi siapa nyanyi. Proses take vokal ini kan udah sudah pada masa di mana pemerintah menggaungkan social distancing dan kemudian physical distancing. Ini gimana? Belum sebenarnya waktu itu, masih belum ya? Masih belum, karena awal Maret kan, masih awal banget tuh, di awal Maret. Jadi tapi memang sudah mulai ada pembicaraan seperti itu karena virusnya kan memang menyebarnya dari kumpul-kumpul. Ya. Jadi kita udah tahu nih, walaupun memang belum dilarang, memang kita sudah tahu ada resiko seperti itu. Jadi kita benar-benar memastikan ada beberapa SPO sederhana yang kita pastikan sebelum kita masuk studio. Kayak misalnya kita saling menanyakan, di sini ada yang sakit nggak? Di sini ada yang panas nggak? Kalau nggak ada yang panas kita lanjut dulu gitu. Terus yang perlu pakai masker. Karena kan kalau nyanyi kan nggak perlu pakai masker. Gimana mau nyanyi kalau pakai masker? Terus ya udah kita ada beberapa pengecekan juga, memastikan apakah orang-orang tersebut yang terlibat yang datang ke studio itu dalam kondisi sehat semua atau tidak gitu. Jadi sampai diperiksa secara detail seperti itu ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ngomongin tentang video klip, ya barangkali memang sudah menjadi trademark dari Project Pop ya. Pasti unsur humor, unsur lucunya itu harus ada. Dimana ada adegan seorang cowok yang belum boleh dulu ketemu sama pacarnya, maka dia mencium sofa. Ini konsep yang bikin konsep siapa, Kang? Jadi untuk gimmick ini kita percayakan sama Cameo Project. Cameo Project juga kan bukan pertama kali mereka bekerja sama dengan Project Pop gitu. Jadi kita sudah ada proyek sebelumnya bersama-sama dengan Cameo Project. Dan karena saya juga ada di situ, sepertinya sih nuansa-nuansa bercandanya kita tuh tidak terlalu
banyak berbeda ya. Jadi masuk-masuk aja. Jadi ya saya lihat ide mereka waktu mengeksekusi gimmick ini, saya percayalah karena sebelumnya kita sudah saya bikin proyek sama mereka kan bukan cuma sekali, jadi saya percaya sama mereka. So mereka banyak ide original dari mereka juga, tetapi saya lihat baik, dan kita anak-anak kami Project Pop sih secara keseluruhan juga percaya sama Cameo Project. Jadi untuk apa yang ada di dalam video klipnya itu sepenuhnya Cameo Project yang memberikan ide dan yang mengerjakan. Iya, kita paling benang merah. Jadi benang merah itu seperti di studionya kita yang kita mintanya kayak gimana. Konsepnya adalah misalnya kita nyanyi di studio, teman-teman ngisi gimmicknya. Nanti di akhirnya kita dikasih space untuk memberikan pesan supaya teman kita yang di Bandung, Gugum kan di Bandung, bisa ada dalam video walaupun cuma sedikit. Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang proses pembuatan video klip, ini kan memang sebenarnya lagu Gara-Gara Corona ini meskipun message-nya dalam, tapi tidak terkesan menggurui, tidak ada pemaksaan pesan yang sangat pesan yang pokoknya lu harus begini, dan itu nyampainya jadi enteng ke kita. Gimana Kak? Ya memang targetnya begitu ya, karena kita tahu banget yang namanya netizen ya, mau video sepositif apapun ada saja yang nyinyir. Iya. Iya, tapi kita tidak mengarahkan ke sana, kan kita tahu juga situasinya. Kebetulan saya juga di Kominfo, di Siberkreasi, kita tahu betul perkembangan di sosmed. Kalau sampai hari ini aja hoax tentang corona itu sudah sampai 500 lebih. Di saat itu udah banyak juga, kalau nggak salah udah sampai hampir 300. Nah, saya pikir memang ada saja orang-orang yang masih memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingannya sendiri. Dan kita tidak ingin itu terlihat dari lagu kita. Kita tidak punya kepentingan apa-apa selain mengedukasi dan memberikan motivasi. Jadi memang nuansa menghibur, nuansa edukasi, dan nuansa motivasinya harus kental. Kalimatnya kita jaga untuk tidak berkesan negatif, tapi setiap kalimatnya positif. Nah itu yang kita jaga di video ini. Kalau dilihat dari komen, kan video ini tayang di tiga channel YouTube. Ada di Cameo Project, ada di Project Pop, dan ada di Siberkreasi. Nah 3 channel YouTube ini masing-masing punya komennya masing-masing. Banyak tuh, yang paling banyak di Cameo Project pastinya karena paling banyak subscribernya. Nah komen itu 95% sih rata-rata positif, tapi ada aja yang nyinyir gitu. Nah, yang nyinyir itu yang nggak usah diperhatiin. Nah, saya belum tahu deh, apakah lagu ini juga diperlakukan sebagai salah satu single seperti single sebelumnya milik Project Pop, artinya diperlakukan sebagai single komersial gitu, ada di semua platform digital, disebarkan di semua radio, dipromosikan dan sebagainya. Seperti itu atau memang ini untuk kepentingan sebagai lagu yang mengingatkan masyarakat akan pandemi corona ini? Jadi 3 pihak yang bekerja di belakang lagu ini untuk production-nya Cameo Project dan Project Pop. Untuk penyebarannya itu kita juga bekerja sama dengan Siberkreasi. Nah, Siberkreasi itu kan sebagai gerakan nasional literasi digital dipercayai oleh beberapa lembaga negara, sehingga bisa lagu ini bisa juga berperan sebagai PSA atau iklan layanan masyarakat, sehingga kalau diperhatikan di hari pertama dan hari kedua lagu ini muncul aja sudah langsung muncul di berbagai TV. Itu karena termasuk TVRI, RRI juga ada, karena memang dinilai bahwa dengan ada bendera Siberkreasi dinilai bahwa ini video memang netral dan memang kita jamin tidak dimonetize juga. Jadi memang tidak dimonetizekan untuk video ini, supaya memang silakan saja kalau mau menyebarkan, toh bukan cari duit tapi kita cari inspirasi buat orang-orang. Oke. Berbicara tentang pandemi corona atau COVID-19 ini sendiri, kalau menurut seorang Yosi seperti apa?
Ya, ini sebenarnya saya melihat kalau untuk dunia sendiri ini bukan event yang baru, walaupun terjadinya mungkin boleh dikatakan 100 tahun sekali, tetapi dalam kategori sakit yang menyebar, ini bukan satu-satunya penyakit yang pernah kita alami. Mulai dari SARS dan MERS juga kita tahu itu pun penyebarannya juga sangat cepat, dan setiap negara yang pernah mengalami hal tersebut juga memiliki pembelajarannya masing-masing. Nah, virus ini juga memberikan sebuah pembelajaran buat kita sebagai manusia, bahwa hal seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Walaupun kita tidak boleh khawatir, tetapi kita harus selalu mau bekerja sama, baik itu dengan pemerintah maupun dengan sesama. Karena bukan khawatirnya yang perlu kita lihat di sini, tetapi the other side of the coin-nya yang mesti kita lihat, sisi mata uang lainnya, yaitu hal-hal positif lainnya yang akan kita dapatkan setelah semua ini selesai. Nah, fokus kita di situ. Percayalah bahwa banyak yang memakai kata berdamai dengan situasi. Percayalah bahwa semuanya akan berlalu dengan baik. Kita sudah banyak berdamai dengan situasi-situasi atau penyakit-penyakit yang lain, seperti misalnya TBC. TBC jumlahnya masih lebih banyak daripada virus corona sebenarnya. Bahkan ada 10 penyebab kematian di dunia yang masih jumlahnya berkali-kali dari corona, yang orang-orang sudah berdamai dengan situasi tersebut, seperti kanker, seperti serangan jantung koroner, seperti kecelakaan. Itu adalah penyebab-penyebab yang lebih besar perharinya daripada corona. Tapi orang sudah berdamai dengan situasi tersebut. Nah, saya rasa ada masanya nanti selain kita bebas dari corona, tapi kita juga sudah bisa berdamai dengan situasi tersebut. Ketika itu terjadi, kita akan mendapati diri kita udah di mana nih. Kalau kita selama isu ini, selama social distancing ini, bawaannya khawatir terus, negatif terus, mungkin kita tidak menemukan banyak hal baru ketika ini semua berlalu. Tapi mereka yang positif, stay produktif, akan mendapatkan banyak hal baru setelah ini semua berlalu. Oke, apa yang pengen disampaikan buat pemirsa Kriologik ya, supaya apa yang tadi dirasakan dan diungkapkan oleh seorang Yosi ini bisa dipunyai juga oleh semua masyarakat? Iya. Yang perlu kita perhatikan bahwa yang berbahaya dari virus ini adalah penyebarannya. Kita tidak usah mengkhawatirkan yang lain karena kita harus positif, tetapi kita harus peduli karena penyebarannya ini. Makanya kenapa pemerintah melakukan banyak kebijaksanaan, mulai dari PSBB, mulai dari karantina, isolasi, apapun itu adalah hanya untuk menghambat penyebarannya, dan bukan disikapi dengan bahwa pemerintah takut. Bukan, ini pemerintah memperhatikan kita semua kok. Jadi kita harus benar-benar bekerja sama dengan pemerintah. Memang akan ada kesulitan lain, terutama buat sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang penghasilannya per harian gitu. Tetapi percayalah bahwa kita tidak menutup mata, kita harus bersama-sama saling membantu satu sama lain. Kayak teman-teman saya di industri musik yang sudah mulai kehilangan banyak pekerjaannya karena konser dilarang atau pertunjukan dilarang. Mereka sudah mulai menunjukkan kepeduliannya, konser-konser melalui online, sehingga mereka bisa mengumpulkan dana. Kalau kita mau, kita percaya dan kita kuat, kita pasti ketemu jalan keluarnya. Tetapi lakukanlah ini sebagai bentuk kebersamaan, sebagai bentuk kepedulian, bahwa semuanya ini bisa kita lalui dengan bekerja sama bersama-sama. Oke, Kang Yosi, terima kasih banyak waktunya sudah sharing, dan ini bermanfaat banget buat kita semua, apalagi message yang disampaikan di lagu Gara-Gara Corona. Salam buat personil Project Pop yang lainnya. Terima kasih juga, selamat malam, stay healthy, stay safe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.